Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nursifa dengan NIM 3111950 dari kelas 2C Farmasi Stikas Bakti Tuna Husada Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil review jurnal tentang formulasi sediaan krim anti jerawat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu krim. Krim, menurut Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk penggunaan luar. Artinya, krim hanya bisa digunakan sebagai topikal atau hanya bisa digunakan di luar tubuh saja seperti di kulit gitu ya. Nah, krim ini sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama ada tipe minyak dalam air dan tipe air dalam minyak. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sediaan krim itu sendiri ada fase minyak, fase air, zat penghasiat, dan juga ada pengemulsi tentunya. Nah, cara membuat sediaan krim ini sendiri menurut Syamsuni yaitu pertama-tama bagian lemak dileburkan terlebih dahulu di penanas air, kemudian setelah dileburkan bagian air dan zat pengemulsi ditambahkan, kemudian diaduk secara merata sehingga membentuk sediaan krim. Selanjutnya pada pembuatan sediaan krim ini sendiri dilakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu terdiri dari ada uji organoleptis. Uji organoleptis ini untuk mengetahui bau atau aroma, terus warna dan juga bentuk dari sediaan krim tersebut. Nah, yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk melihat apakah sediaan krim ini tercampur secara merata atau secara homogen atau tidak. Nah, apabila sediaan krimnya itu bersifat homogen, maka krim tersebut akan mudah diaplikasikan pada kulit dan diserap oleh kulit. Nah, selanjutnya ada uji pH. Nah, uji pH ini untuk melihat apakah pH dari sediaan krim ini sesuai dengan pH kulit atau tidak. Apabila uji pH-nya ini kurang dari pH kulit atau lebih dari pH kulit, maka itu nantinya akan merusak permukaan kulit itu sendiri. Nah, selanjutnya ada uji viskositas atau uji kekentalan, dan ada uji daya hambat. Nah, uji daya hambat ini kita dapat mengetahui apa sediaan krim ini bisa menghambat bakterinya itu sampai mana seperti itu. Nah, untuk uji daya sebarnya yaitu bertujuan untuk mengetahui daya sebar dari si krim itu sendiri. Nah, untuk uji stabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan krim ini bisa bertahan berapa lama gitu. Kan misalnya uji stabilitas itu sediaan itu dievaluasi selama 28 hari apa yang berubah. Nah, sehingga nantinya itu bisa ditentukan masa kadaluarsa dari si sediaan tersebut seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke review jurnal yang pertama, yaitu jurnal yang berjudul Formulasi dan Uji Pelepasan Krim Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji dengan Potensi Anti Jerawat. Jurnal ini merupakan jurnal kimia atau Journal of Chemistry volume 14 nomor 2, diterbitkan pada bulan Juli 2020 dengan nomor PISSN-nya yaitu 1907/9850. Penelitinya yaitu ada Dewi Febriani, Duarsa Warnaya, Chandra Ningrat, dan Arisanti. Latar belakang dari pembuatan sediaan krim dari daun jambu biji ini sendiri yaitu karena daun jambu biji mengandung quercetin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Hal ini menyebabkan daun jambu biji berpotensi sebagai anti jerawat. Formula yang digunakan pada sediaan krim dari ekstrak etanol daun jambu biji ini yaitu ada dua formula.
Nah, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak etanol daun jambu biji itu sendiri, ada triethanolamin. Triethanolamin ini berfungsi sebagai pengemosi. Asam stearat juga sama sebagai pengemosi. Mohon maaf, asam stearat itu berfungsi sebagai pasi minyaknya. Setil alkohol ini berfungsi sebagai pengemosi sama dengan triethanolamin. Untuk selanjutnya ada gliserin. Gliserin ini berfungsi sebagai pelembab. Nah, terus ada propilparaben dan metilparaben. Propilparaben dan metilparaben ini berguna untuk sebagai zat pengawet. Nah, dan ada juga aquades untuk fase airnya gitu. Nah, untuk ekstrak etanol daun jambu biji untuk konsentrasi bahan-bahannya itu sendiri, ekstrak etanol daun jambu biji pada formula 1 dan formula 2 sama-sama 2,5%. Terus triethanolaminnya sama-sama 2%, setil alkoholnya 1,5%, parafinnya sama-sama 25%, gliserinnya sama-sama 3%, propilparabennya sama-sama 0,02%, metilparabennya juga sama 0,18%, dan aquadesnya ada 50 ml. Nah, yang membedakan dari formula 1 dan formula 2 yaitu konsentrasi asam stearatnya. Nah, untuk formula 1 konsentrasi asam stearatnya itu 14%, sedangkan untuk formula 2 yaitu 18%. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini yang pertama ada uji organoleptis. Untuk formula 1 dan formula 2 sama-sama berwarna coklat, berbau khas, dan bentuknya sama-sama semi solid. Hasil dari uji viskositas dan reogramnya yaitu formula 1 sebesar viskositasnya itu sebesar 6.840 CPS per pesedot plastis, dan formula 2 yaitu sebesar 9.900 CPS per pesedot plastis. Nah, untuk uji viskositas ini sendiri untuk formula 1 dan formula 2 sama-sama memenuhi syarat karena berada pada kisaran 4.000 sampai 40.000 CPS. Nah, untuk pH-nya pada formula 1 yaitu sebesar 7,83, formula 2 7,87. Nah, untuk uji pH formula 1 dan formula 2 ini belum memenuhi syarat karena lebih dari pH-nya itu lebih dari 6,5. Nah, untuk uji daya hambatnya untuk formula 1 selama 1 detik, formula 2 1,36 detik, dan ini untuk uji daya hambatnya itu belum memenuhi syarat karena untuk uji daya hambat itu sendiri syaratnya harus tidak kurang dari 4 detik, sedangkan pada formula 1 dan formula 2 itu kurang dari 4 detik. Nah, untuk daya sebarnya pada formula 1 sebesar 9,41 cm3, untuk formula 2 7,75 cm3, dan syaratnya itu harus 5 sampai 7 cm3. Nah, sebenarnya untuk uji daya sebar itu ada 2 syarat. Yang pertama ada 3 sampai 5 cm3 itu untuk yang viskositasnya rendah, dan ada yang 5 sampai 7 cm3 itu untuk yang viskositasnya tinggi gitu. Nah, tetapi untuk formula 1 dan formula 2 ini tidak masuk ke dalam 2 syarat tersebut sehingga belum memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya ada tipe emulsinya. Tipe emulsi formula 1, formula 2, dan formula 3 dan untuk formula 1 dan formula 2 yaitu tipenya minyak dalam air. Selanjutnya ada jurnal yang kedua yaitu ada formulasi krim anti jerawat kombinasi ekstrak daun sirsak atau Annona L dan daun jambu biji yaitu Psidium guajapa L. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Bakteri Tunas Husada volume 14 nomor 1, diterbitkan pada bulan Agustus 2015. Penelitinya yaitu Rika Yulianti. Latar belakang dibuatnya sediaan krim anti jerawat dari kombinasi daun sirsak dengan daun jambu biji, yaitu karena secara tradisional daun sirsak dan daun jambu biji ini digunakan untuk mengobati jerawat. Ekstrak daun sirsak sendiri itu memiliki efek bakteri pada beberapa strain bakteri seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumonia, dan Enterobacter
aerogenes. Nah, begitu juga dengan ekstrak aseton air, ekstrak daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne. Terus ada Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Penelitian sebelumnya itu sudah ada penelitian yang membuat sediaan krim dari ekstrak daun jambu biji, namun belum ada yang membuat sediaan krim anti jerawat dari kombinasi antara daun sirsak dengan daun jambu biji. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian pembuatan sediaan krim dari kombinasi daun jambu biji dan ekstrak daun sirsak. Selanjutnya, formula yang digunakan dalam membuat sediaan krim dari kombinasi ekstrak daun jambu biji dan daun sirsak, yaitu ada 3 formula. Nah, bahan yang digunakan yaitu ada ekstraknya itu sendiri, ada parafin liquidum, asam stearat, triethylalamin, adefluranae, sodium benzoat, dan aquades. Untuk ekstraknya sendiri yaitu pada formula 1 sebesar 3 gram, pada formula 2 6 gram, dan formula 3 9 gram. Nah, untuk parafin liquidum ini berfungsi sebagai pase minyaknya. Nah, asam stearatnya juga sama sebagai pase minyak. Terus ada triethylalamin. Nah, triethylalamin ini berfungsi sebagai pengemulsi. Mohon maaf. Parafin liquidum ini pada basis krim formula 1 dan formula 2 dan formula 3 itu sama-sama kandungan sebesar 25 gram. Asam stearatnya sama-sama 14,5 gram, triethylalaminnya sama-sama 1,5 gram, dan adefluranae. Nah, adefluranae ini sendiri yaitu sama ini pase minyak. Untuk sodium benzoat ini untuk adefluranae-nya itu sebesar 3 gram, sama-sama sebesar 3 gram untuk semuanya. Untuk yang selanjutnya ada sodium benzoat. Sodium benzoat ini sebagai zat pengawet sebesar 0,5 gram, sama semua pada formula 1, formula 2, dan formula 3 juga dengan basis krim. Selanjutnya ada aquades sampai 100 ml. Selanjutnya ada evaluasi yang dilakukan yaitu ada uji organoleptis. Hasil dari uji organoleptis ini yaitu bentuk sediaannya setengah padat, warna hijau sesuai dengan warna daun sirsak dan daun jambu biji, dan bau yang dihasilkan adalah khas ekstrak. Untuk uji pH-nya itu sendiri ada dalam kurun 5,1 sampai 5,5. Maka ini bisa dikatakan memenuhi syarat karena berada di rentang angka 45 sampai 6,5. Selanjutnya ada uji homogenitas. Dari hasil dari uji homogenitas ini tidak adanya gumpalan-gumpalan dan partikel besar secara visual, sehingga bisa dikatakan homogen dan memenuhi syarat. Untuk selanjutnya ada uji daya sebar. Nah, uji daya sebar ini hasilnya yaitu 3,0 sampai 3,5 cm. Ini memenuhi syarat karena memenuhi syarat pertama yaitu 3 sampai 5 cm. Selanjutnya ada formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol bawang dayak atau Eleutherin palmifolia L. Mer. Nah, jurnal ini dari Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik atau JIFFK dengan volume 16 nomor 1, diterbitkan pada bulan Juni 2019, halaman 8 sampai 14, nomor ISSN-nya yaitu 1693-7899. Nah, latar belakang dibuatnya sediaan krim dari ekstrak etanol bawang dayak itu sendiri karena bawang dayak mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, glikosid, dan triterpenoid yang memiliki efek anti jerawat. Ekstrak bawang dayak efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus, dan semakin tinggi konsentrasi maka zona hambat yang dihasilkan akan semakin besar. Berdasarkan penelitian Kalidas dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa
bahwa bawang dayak itu berpotensi sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus sebagai obat jerawat. Nah, formula untuk formulanya itu terdiri dari 3 formula yang mengandung bahan-bahan seperti ekstrak bawang dayak itu sendiri, terus ada TEA ini berfungsi sebagai, atau triethanolamin ini berfungsi sebagai pengemosi. Ada juga asam stearat. Nah, asam stearat ini berfungsi sebagai pasi minyaknya, setil alkohol juga sebagai pengemosi, gliserin sebagai pelembab, dan metilparaben itu sebagai zat pengawetnya. Ada juga aquades. Nah, untuk bisa dilihat ya berapanya konsentrasinya itu. Nah, yang membedakan itu ya adalah yang membedakan formulasi 1, formula 2, dan formula 3 itu adalah kandungan atau konsentrasi TEA dan asam stearatnya. Untuk formula 1, konsentrasi TEA-nya itu 2%, untuk formula 2 3%, dan untuk formula 3 4%. Sedangkan asam stearatnya untuk formula 1 6%, untuk formula 2 12%, dan untuk formula 3 18%. Evaluasi yang dilakukan yaitu ada uji organoleptis. Untuk formula 1 dan formula 2 dan juga formula 3 sama-sama berbentuk setengah padat, warnanya sama coklat, dan baunya juga khas bawang dayak. Uji homogenitasnya yaitu formula 1, formula 2, dan formula 3 sama-sama homogen, artinya uji homogenitas ini memenuhi syarat. Nah, untuk uji pH-nya itu sendiri, formula 1, formula 2, dan formula 3 sama-sama pH-nya itu 6, dan ini memenuhi syarat karena kurang dari 6, berada di rentang 4,5 sampai 6,5. Nah, selanjutnya ada uji daya sebar. Uji daya sebarnya itu untuk formula 1 10,3, untuk formula 2 8,08 cm, dan untuk formula 3 7,52 cm. Kenapa pada keterangan dikatakan memenuhi syarat? Karena untuk formula 3 itu mendekati syarat pada 7 cm seperti itu. Untuk uji viskositas yaitu hasilnya pada formula 1 sebesar 4133 CPS, untuk formula 2 21.000 CPS, untuk formula 3 yaitu 32.000 CPS. Nah, untuk uji viskositas formula 1, formula 2, dan formula 3 ini sama-sama memenuhi syarat karena berada dalam rentang 4.000 sampai dengan 40.000 CPS. Nah, untuk tipe emulsinya yaitu minyak dalam formula 1 dan formula 1, formula 2, formula 3 sama-sama berada pada tipe minyak dalam air. Untuk selanjutnya ada formulasi sediaan krim anti jerawat ekstra etanol biji pepaya muda, atau bisa disebut secara ilmiahnya itu Carica pepaya L, serta uji aktivitasnya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27825 dan Staphylococcus aureus ATCC 25923. Nah, jurnal ini volume dari jurnal ini yaitu volumenya 7, nomor 1 diterbitkannya bulan Oktober 2019, nomor EISSN-nya yaitu 2443/0218. Penelitinya yaitu ada Nur Alifah, Ferry Indradewi, Parawansah, Satriana Nasrun. Nah, latar belakang dibuatnya sediaan krim dari ekstrak biji pepaya muda ini yaitu karena biji pepaya muda mengandung terpenoid alkaloid, karpain, dan flavonoid yang telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri berdasarkan aktivitas antibakteri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Okoye pada tahun 2011, uji aktivitas antibakteri dan anti jamur dari ekstrak etanol biji pepaya diperoleh hasil bahwa biji pepaya muda yang berwarna putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella typhi, Escherichia coli, dan anti jamur terhadap Aspergillus niger, Penicillium notatum, Fusarium solani, dan Candida albicans. Berdasarkan uraian di atas, untuk memanfaatkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji pepaya muda atau Carica pepaya L terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa ATCC 27825 dan Staphylococcus
aureus ATCC 25923, maka dibutuhkan sediaan farmasi yang bertahan lama di kulit. Salah satunya adalah krim. Formula yang digunakan pada sediaan krim ekstrak biji pepaya muda ini sendiri yaitu ada 4 formula. Ada 4 formula. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak biji pepaya muda, asam stearat, setil alkohol, propilen glikol. Propilen glikol ini berfungsi sebagai zat Nah, selanjutnya ada formula. Formula yang digunakan pada sediaan krim dari ekstrak biji pepaya muda ini yaitu ada 4 formula. Yang pertama yaitu formula 0, 1, 2, dan 3. Nah, formula ini mengandung bahan-bahan. Yang pertama ada ekstrak biji pepaya muda itu sendiri, asam stearat, setil alkohol, propilen glikol, novomer, metilparaben, propilparaben, aquades, dan parfum. Nah, untuk ekstrak biji pepaya muda pada formula 0, 1, 2, dan 3 itu berbeda. Nah, untuk yang 0 itu tidak mengandung ekstrak biji pepaya muda sama sekali. Nah, untuk formula 1 ekstrak biji pepaya mudanya 1%, untuk formula 2 5%, untuk formula 3 yaitu 10%. Nah, untuk asam stearatnya itu sendiri pada formula 1, formula 0, 1, 2, dan 3 sama-sama 2%, setil alkoholnya juga sama 2%, propilen glikolnya sama-sama 5%, dan novomernya sama-sama 1%. Nah, untuk novomer ini sendiri berfungsi sebagai emulgator. Nah, metilparaben 0,2 untuk formula 0, 1, 2, 3 sama 0,2%, propilparabennya sama 0,02%, aquadesnya R50, dan parfum ditambahkan secukupnya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi yang dilakukan ada uji organoleptis. Nah, uji organoleptis ini kan bertujuan untuk mengetahui bentuk, warna, dan aroma. Pada formula 1, formula 2, dan formula 3, warna, aroma, dan bentuknya sama, yaitu warnanya coklat muda, aromanya khas pengaroma, bentuknya yaitu semi padat. Nah, untuk yang selanjutnya ada uji pengukuran zona hambat. Yang pertama ada pada Staphylococcus aureus. Nah, diameter zona hambatnya yaitu sebesar 11,9 mm, yang untuk formula 2 15,4 mm, dan untuk formula 3 17,5 mm. Interpretasinya sama-sama kuat. Nah, untuk Pseudomonas aeruginosa, diameter zona hambatnya yaitu 13,4 mm untuk formula 1, untuk formula 2 15,9 mm, untuk formula 3 yaitu 19,3 mm. Nah, interpretasinya itu sama-sama kuat. Untuk selanjutnya ada formulasi krim anti jerawat ekstra ampas teh hijau atau Camellia sinensis L. Nah, jurnal ini didapat dari Jurnal Insan Farmasi Indonesia, volume 1 nomor 1, halaman 26 sampai dengan 33, diterbitkan pada 26 Mei 2018, nomor ISSN online-nya yaitu 2621-4032. Penelitinya yaitu Carmilla dan Musdalifah. Latar belakang dibuatnya sediaan krim dari ekstrak ampas teh hijau, yaitu karena ampas teh hijau atau Camellia sinensis L merupakan salah satu bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan jerawat karena mengandung flavonoid, tanin, dan alkaloid. Untuk mempermudah penggunaannya, ekstrak dibuat dalam bentuk sediaan krim. Tuh. Nah, formulanya untuk formula pada sediaan krim dari ekstrak ampas teh hijau yaitu ada 4 formula, di mana formula ini mengandung bahan-bahan. Yang pertama ada ekstrak ampas teh hijau, asam stearat, gliserin, nipagin, dan nipasol. Nah, nipagin dan nipasol ini sama-sama sebagai zat pengawet atau juga bisa sebagai antibakteri, anti jamur. Mohon maaf. Nah, untuk trietanolamid ada trietanolamid, terus juga ada setil alkohol dan tokoferol. Nah, tokoferol ini berfungsi sebagai antioksidan. Yang membedakan antara
bisa dilihat sendiri ya kandungan atau konsentrasi pada formula konsentrasi bahan-bahannya itu sendiri pada formula 1, 2 A, B, C, dan D-nya. Nah, yang membedakan antara formula A, B, C, dan D itu adalah konsentrasi ekstrak ampas teh hijaunya itu sendiri. Pada formula A itu 0,5%, formula B 1%, formula C 1,5%, dan D itu tidak mengandung ekstrak ampas teh hijau itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi yang digunakan yang dilakukan yaitu ada uji organoleptik. Nah, untuk uji organoleptik ini pada formula A yaitu bentuk sediannya semi padat, warna coklat muda, aroma khas teh. Pada formula B bentuknya semi padat, warnanya coklat, aromanya khas teh juga sama. Dan untuk formula C bentuknya semi padat, warnanya coklat tua, aromanya khas teh. Dan untuk yang formula D bentuk semi padat, warna putih, tidak berbau. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Untuk formula A, B, C, dan D itu sama-sama homogen. Tipe emulsinya atau tipe emulsinya yaitu sama-sama minyak dalam air. pH-nya pada formula A 6,6, pada formula B 6,6 juga, pada formula C 6,7, dan pada formula D 6,5. Untuk uji iritasi, untuk formula A, B, C, dan D sama-sama tidak mengiritasi. Untuk uji viskositasnya yaitu pada formula A 210 dPa, pada formula B 175 dPa, pada formula C 157,5 dPa, dan pada D tidak terdeteksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji stabilitas. Pada formula A stabil, pada formula B tidak stabil, pada formula C tidak stabil, dan pada formula D stabil. Dapat disimpulkan dari evaluasi ini bahwasannya formula A itu lebih baik dibuat sediaan krim anti jerawat dari ekstrak ekstrak ampas teh hijau, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.